Halo Sobat Auto Plus, ketemu lagi sama saya Erwin dan Auto Plus Online. Kita sekarang dipinjemin Wuling Arista Jemur Sari Surabaya ya. Ini andalannya Wuling yang baru nih. Pasti bakal rame nih. Wuling Darion yang EV. Jadi sekilas dulu ya, dia punya EV, punya yang PHEV ya. Yang kita punya ini sekarang yang dipinjemin yang EV yang varian tertinggi yang iX. Bedanya desain mesin juga dari depan kelihatan ya, kalau PHEV itu akan di blok grill yang hitam ya. Nah kalau yang EV ini kita ngomong desain dulu. Pertama-tama kesan saya ini dapat futuristik, elegan, minimalis. Banyak banget detail-detail yang keren banget ya. Pertama, desain lampunya nih. Dia di RL-nya nih punya bahasa desain yang baru ya. Ada dua ngomongnya nih ya. Huruf U bolak-balik gini ya. Ini nanti akan ditemui di dalam, di belakang juga ada nih gaya baru ini. Ini DRL-nya LED, ratingnya juga LED, semua LED semua ya. Terus dia hampir nggak ada grill ya, hampir ya, tapi ada tipis nih kecil. Jadi EV-nya kerasa, yang bawah juga ada buat pendingin baterai aja. Jadi dia beda sama yang PHEV, dia masih punya grill hitam gede. Ada kamera di sini. Nah, yang saya pribadi agak kurang srek itu adalah nih, ornamen chrome-nya nih panjang banget. Tapi oke lah ya, namanya variasi aja. Dan ini juga sekarang Wuling, kalau kita perhatikan ya, dia punya produk-produk itu sekarang dia logo Wulingnya sudah nggak pakai warna merah lagi nih. Yang merah dibuat mobil-mobil yang komersial ya, angkutan misalkan. Untuk yang premium seperti ini ya sudah pakai silver semua. Nah kita mau lihat mesinnya ya sekalian ya, kan dari depan ya. Nanti ada yang lucu nih di mesinnya. Nah kita lihat mesinnya, motornya. Pertama ini ini berat nih men. Berat tuh berarti bagus ya, mantep. Ya belum pakai hidrolik ya, nggak apa-apa. Ini yang lucu nih. Nah ini mesinnya, tampaknya gini ya, motor listrik. Sebelum kita ngomong speknya, kita ngomong desainnya dulu ya. Kebanyakan, hampir semua mobil EV, full EV ya, motor listrik itu biasanya kan memang kosong ya, karena motor tuh nggak akan segede mesin bensin biasa. Cuman kenapa kok Wuling, saya nggak tahu kenapa nggak dibikin penutup gitu ya, yang rapi. Dan ini nih, ini bisa loh dibuat ngangkut, let's say beras 20 kilo itu cukup. Kenapa nggak dibikin trunk gitu ya, buat naruh barang gitu ya. Lucu gitu. Sayang sekali. Nah kita sekarang ngomong mesinnya deh. Mesinnya dia pakai motor listrik dengan tenaga 201 HP. Dia punya torsi maksimal 310 Nm. Dia penggerak roda depan FWD ya. Dan dia pakai baterai itu LFP dengan kapasitas 69,2 kWh. Diklaim punya jangkauan 540 km, standarnya CLTC ya. Dan pengecasannya sudah pakai ya. Sekarang Wuling sudah ngikuti standar ya, dia sudah CCS 2 juga untuk fast charging-nya. Nah sekarang ngomongin desain dari samping ya. Sebelum ngomongin dulu, kita ngomong dulu nih. Kemarin pada waktu kita bikin video ini ya, kemarin tuh kita sudah di IMS di Jakarta. Sebenarnya Wuling sudah punya versi SUV-nya dari Darion, Axion ya. Sebenarnya desainnya tuh 11-12 mirip kayak gini. Nah cuman yang bikin bingung adalah, ini kalau kita lihat desain sampingnya, belakang itu panjang banget. Dan dia emang MPV banget ya. Tapi yang unik, sebenarnya dia juga sudah semi-semi SUV, karena dia ground clearance-nya cukup tinggi ya, 205 mm. Nah kita ngomong desainnya dulu deh. Desainnya tuh cenderung, ya memang mobil keluarga MPV ya. Jadi minimalis, bagus banget. Dan saya suka sama ini nih. Dia pakai pilar A-nya ada kacanya. Jadi kalau kita nyetir tuh nggak kena blind spotnya nggak gede gitu loh. Jadi kita masih bisa ngeliat kaca kecil di sini. Pakai pedestal juga model ininya, spionnya. Terus ke belakang. Nah ini karena dia MPV, dia pakai sliding door elektrik ya. Dia sudah punya rel yang kesembunyi di sini nih. Disamarkan ya warnanya hitam, jadi nggak terlalu kelihatan juga nggak terlalu kentara ya bedanya ya. Nutupnya begitu. Bannya sendiri dia pakai ring 17 ukuran 215/55. Desain ininya, velgnya keren banget ya. Two-tone juga, glossy juga, dan dia pakai cap ini juga di sini, Wuling. Nah, walaupun mobil ini MPV tapi punya kelebihan, ground clearance-nya cukup tinggi ya, 205 mm kayak SUV. Tapi sayangnya ini kalau kita lihat ya dari sini ke depan sampai depan, ini overhang-nya panjang banget loh. Artinya mobil ini kalau lagi posisi turun, misalkan keluar dari mall ya, parkiran mall yang cukup nukik gitu ya, ini bahaya, ini ke depan ini bisa gasruk lantai nih. Misalkan bisa kayak berat kayak gini nih. Apalagi sayangnya ini bagian depannya chrome nih. Kalau kena berat, wah sayang banget tuh. Ini ada detail unik ya.
dia punya isi pendingin yang nggak mainan nih, beneran bolong ke belakang. Mestinya ini dia mendinginkan rem ya, disc brake-nya mestinya. Teman kalau kita lihat ke dalam, udah dilihat nih sampai ke sini, sebenarnya dia nggak kena ke remnya nih. Jadi mungkin lebih membantu ke aerodinamis saja ya. Nah, untuk ngecas baterainya seperti biasa ya, dia sudah pakai standar yang kekinian ya, sudah pakai DC fast chargingnya CCS2 atau AC-nya yang normal ya seperti biasa. Karena emang sekarang yang apalagi di Indonesia ya, di Asia tuh emang semua pakai standar CCS2 seperti ini. Oke, desain belakangnya. Tadi di depan kan saya sempat sebutin ya, ada bahasa desain yang unik tuh yang huruf U kebalik. Di sini juga ada nih. Tapi di sini dipakai buat lampu remnya ya, merahnya. Ini desainnya dari belakang emang MVP banget ya, mengotak gitu. Standar ya, dia ada ini bergaya spoiler gitu, ada high mount stop lamp, cuman dia untuk antena itu sudah integrated. Ada wiper di belakang, kamera, dan 4 sensor parkir. Nah, ini uniknya dia masih ada nama Cortez ya, bukan hanya Darion aja, karena emang sebenarnya ini sejatinya itu nerusin Cortez yang lama. Tapi aku yakin nih kayaknya Corteznya bakal hilangin deh nantinya ke depannya. Nah, kita sekarang buka aja yuk. Dia sudah power back door. Ini dalam kondisi seat di belakang kan dia 3 seat ya, 3 row ya. Dalam kondisi tegak itu kita punya ruang bagasi seperti ini. Dia ke bawah ya, ada tempat di bawah begini. Nah, ini kalau ditekuk ke depan itu kita bisa dapat space 1200 literan. Dan caranya gampang sih sebenarnya. Tinggal tarik aja. Nah, tapi yang unik adalah kalau sobat ingat video kita tentang Maxus Miva 7 ya, ada di channel kita ya. Ini sama nih, karena mungkin satu grup ya, Saik Motor ya. Jadi ini jok belakang ini dia tidak akan masuk ke dalam atau nggak nggak rata sama sekali sama lantainya. Jadi kayak semacam ada kursi di belakang gitu loh, tebel banget nih. Lihat. Jadi hampir 2 jengkal tangan. Ya itu mungkin yang agak sedikit minus ya menurut saya. Oke, kita ke dalam aja sekalian. Oke, kita sekarang mau lihat akomodasinya di dalam ya gimana ya. Kita buka dulu. Nah, tapi lagi-lagi ada catatan unik nih ya. Ini posisi kursi, plusnya dulu dia sudah elektrik semua ya. Ini posisi kursi sudah yang paling maju ya, di seat row yang kedua sudah paling maju. Biasanya kebanyakan orang kan kalau mau ke belakang kan aksesnya kan dari samping ya, gini ya. Nah, ini kayaknya nggak mungkin, coba lihat kalau bisa dilihat nih detailnya. Ini cuman nggak sampai sejengkal ya, kita nggak bakal bisa masuk. Anak kecil pun bakal susah masuk sini. Jadi satu-satunya cara kalau mau ke belakang itu mestinya memang ya lewat jalan tengahnya. Kita mundurin dulu, dan karena elektrik harus sabar, jangan didorong. Nah sekarang masuknya seperti biasa normal, kita ke belakang lewat tengah. Oke, saya sekarang sudah di seat row ketiga ya, yang paling belakang ya. Ternyata surprisingly mengejutkan banget adalah kalau dari luar tuh kayaknya mobil ini agak-agak kecil ya, mungkin nggak segede Alphard atau apa, tapi ternyata luas loh ya. Ini saya tinggi, wah kayak Om Fitra Air ini. Saya tinggi 175 cm ya. Nah, kalau saya duduk ini posisi seat yang saya pakai ya. Saya duduk di belakang, itu lutut saya ke kursi depan ini masih ada jangka 1 telapak tangan. Jadi ini lega banget nih. Kacanya juga lebar. Dan dia sudah buat 3 orang ya. Ini ada headrestnya ada 3 buat orang tengah juga, tapi nggak ada armrest pastinya. Di belakang dia punya ini AC ya, lubang AC kanan kiri sama lampu LED dan grab ya buat tangan, dan ada cup holder kanan kiri. Tapi sayangnya nggak ada ini nih, nggak ada colokan USB sama sekali buat kalau misalkan yang penumpang belakang mau ngecas HP, mungkin cuma ada di row yang kedua aja sayangnya. Tapi yang paling penting adalah dia sudah ISOFIX juga di belakang, dan yang paling saya appreciate adalah lega. Saya lihat ke depan. Oke, saya di seat di row kedua ya. Jadi ini captain seat, memang nyaman banget ya. Bahannya emang sudah jadi kulit sintetis. Nanti kita
sampai yang di depan juga. Dan dia bagusnya dia punya ini nih, armrestnya ada 2 kanan kiri. Dan dia ini punya ukuran 3 tingkat ketinggian ya. Yang pertama yang standar ini kalau mau didengerin ya. Nah, ini naik lagi 1 kali. Nah, ini yang kedua. Jadi bisa kita sesuaikan. Bahkan kalau kita mau negakkan, nidurin itu kita bisa sesuaikan sama tangan kita. Kita ada grip di sini buat memudahkan kita kalau naik. Terus ada pocket sini ya. Nah, di sini ada cup holder yang diperuntukkan buat orang yang duduk di row kedua. Kenapa? Karena di pintunya tuh nggak ada cup holder ya. Itu cuman bisa dipakai buat naruh dompet atau kertas atau apa ya. Jadi cup holdernya ada di sini. Tapi dia sudah punya kontrol AC di sini ya. Ini berlaku buat belakang. Ada fan-nya ini. Terus kalau kita ke door trimnya standar ya. Tapi dia juga sudah punya bahan-bahan yang soft touch dengan kulit sintetisnya ini. Nah, di bawah lagi ini ada tempat penyimpanan. Ini cukup besar sih ya. Penyimpanan. Terus kalau di atas, ya ini juga lubang AC sama seperti di belakang ya, lubang AC, ada lampu LED kanan kiri sama handle gripnya juga. Selebihnya lainnya standar aja. Nah, kita langsung mau ke depan, menu utamanya. By the way, ini agak tersembunyi ya, mungkin kurang kelihatan kalau dari sini. Ini ada 2 colokan USB Type A sama Type C. Jadi kita bisa pakai buat ngecharge HP. Ngomongin sebelum interior tengah ya, kita ngomongin door trimnya dulu nih. Door trimnya ini kesan pertama, menurut saya kesannya mewah banget. Kenapa? Karena warnanya dominan hitam sama coklatnya coklat tua ya. Jadi kesan mewahnya kerasa banget. Dia bahannya sudah ini soft touch semua, kulit sintetis, dipadukan sama tombol-tombol yang warnanya nggak chrome ya, tapi silver satin begini bagus. Cuma sayangnya kenapa yang ini chrome? Ini kalau dibikin silver kayaknya lebih keren deh. Ya nggak apa-apa lah. Nah ini jangan ketipu juga, ini bukan, biasanya kan orang sekilas mikir wah ini ada ambient light-nya. Ya mobil ini nggak ada ambient light-nya ya. Mungkin harus dikasih variasi. Terus ada ke bawah ada cup holder juga, set pocket di sini. Oke, ada speaker juga. Ini desain kuncinya, keyless-nya unik ya, tipis pipih begini, dan dia punya tombol tambahan ya karena dia punya electric sliding door, jadi ada 2 tombol tambahan kanan kiri seperti ini. Nah kita mau lihat ke dalam ya. Ini by the way, ini bagus ini ya, handlingnya ini tersembunyi kayak gini nih, seakan-akan nggak ada pengait tutupnya. Oke, sekarang kita membahas desain interior di kursi driver ya. Jadi yang paling menu utama kita. Pertama-tama kita ngomong posisi duduknya ya. Mobil ini kalau buat saya itu posisi duduknya sebenarnya cenderung pendek ya, tapi untungnya kita kalau dinaikin full itu bisa lumayan tinggi ya, commanding ya istilahnya ya. Jadi bisa berasa SUV. Materialnya bahan yang dilapis kulit sintetik ini soft touch semua. Cuman yang di belakang ini masih pakai plastik, tapi nggak masalah. Saya suka sama pilihan warnanya, looks banget, coklat tua, terasa mewah ya. Terus itu ada bahasa desain wuling ini yang baru ini, yang huruf U bolak-balik itu juga ada di ventilasinya itu. Jadi dia chrome ya, tapi ya nih ya sayangnya ya, ngikuti handle pembuka pintunya, jadi dia warna chrome. Kalau dia bikin silver mungkin lebih keren. Glow box-nya dia sudah soft opening, mungkin terlalu soft ya. Lama banget nih soft opening. Nah kita ke ini tampilan utama nih. Ini instrumen cluster kelihatan mini ya. Dia ukurannya 10,25 inci, tapi cukup lah ya untuk menunjukkan tampilan-tampilan utama kayak kecepatan, trip dan macam-macam. Ada baterai juga di sebelah kiri. Eco driving mode-nya ada di sini dan ada jam. Di sebelah kiri kita punya infotainment-nya. Nah, ini ukurannya lebih gede, 12,8 inci. Memang nggak sebesar kebanyakan brand-brand China yang belakang ini, wah sudah 15 inci segala macam ya. Tapi kelebihannya dia tajam, resolusi sudah oke banget. Nah, mumpung ada di sini, kita bahas sekalian untuk sekilas ya. Ini tampilan utamanya, kita bisa geser aja dan dia nggak nge-lag nih ya, bagus ya. Ini punya shortcut di bawah, ini ada volume, ini ada baterai ya, setting sama baterai. Ini ada kamera 360 yang kita dilengkapi di sini. Ini ada pilihannya, kita mau ngeliatin sisi kanan kiri ban, belakang, dan depan. Terus kita juga punya shortcut buat AC, pendinginnya sama fan-nya sama arah semburannya, musik, dan layar home.
Homenya sendiri itu pun kita punya beberapa aplikasi ya, tapi yang lainnya ini sebenarnya standar. Kita mau lihat ke settingnya aja nih sekalian. Settingnya itu ini berhubungan dengan pencahayaan ya, lightingnya, lampu. Ini otomatis kalau lampu kita buka pintu ada follow me home, detiknya bisa diatur berapa lama. Ini headlight adjustment di depan, sama nyeting supaya DRL tuh mau nyala nggak kalau kita tekan parkir. Kondisi parknya sudah bisa mematikan DRL-nya. Untuk buat drivingnya ini berhubungan sama driving mode, ada custom ya ibaratnya, personalization-nya ada eco mode, ada standar, ada sport. Untuk recovery juga sama, ada smart, comfort, standar, sama strong. Ada auto hold. Ini kebanyakan di sini ya ada auto hold. Ini yang unik nih. Ada trailer mode. Jadi kalau kita nyalakan, kita tahan rem, kita tekan N, persnelingnya ini giginya. Kalau kita nyalakan, mobil ini bisa didorong. Jadi kalau mogok gitu misalnya ya, mau ditarik, ditowing gitu ya, kita harus nyalakan ini. Ada ESC, electronic power brake juga ada di sini. Ini comfort parking, ini ya biar remnya nggak dudut-dudutan gitu ya, kalau nggak terlalu jedak gitu ya kalau kita mau parkir. Ini ngatur feel-nya rem, ada EPS-nya, power steering-nya. Ini ngeset, ini buat ngeset tombol di setir. Nanti kita lihat setirnya ya, next. Dan seterusnya. Ini buat yang berhubungan dengan ADAS. Dan ini yang unik ya, ada lane departure warning sama prevention-nya ini. Ini default-nya kan kondisinya on ya. Kalau kita mau matikan, misalkan nggak mau terganggu gitu ya, harus dimatikan dulu sebelum mobil dalam kondisi jalan. Karena kalau jalan kita nggak bisa matikan. Bedanya apa ya? Ini buat ngasih warning kalau kita keluar jalur, dan ini dia. Nah ini yang banyak orang yang nggak suka ya, LDP itu ya. Karena kalau kita lewat jalur dikit, dia setirnya akan intervensi dan dia akan mengembalikan mobilnya sendiri gitu loh, ke arah jalur yang benar. Nggak semua orang suka, gitu kan. Terus ada kontrol, ini berhubungan sama auto window, segala macam, sampai sunroof di atas. Ya yang berhubungan dengan kaca misalkan, dan energi buat baterai ya. Kayaknya itu aja menunya, simple aja. Ke bawah kita punya kisi AC yang lagi-lagi desainnya tuh ngikutin gaya desainnya ini ya, Wuling ya. Kebalik tadi ya. Nah, satu lagi yang saya appreciate sama Wuling adalah dia masih kasih tombol fisik. Di sebelah kiri ada pengatur fan, kecepatan fan, AC-nya mau dipakai atau cuma angin aja, hazard, defogger, sama ini buat ngatur suhu. Nah, by the way, boleh nggak ke atas sedikit kamera? Ini ada yang unik lagi nih, mumpung di sini. Ini ada tulisan 4, 3, 2, 1 gear ya. Ini bukan gigi ya. Ini bukan gigi gearnya mobil. Ini adalah suhu dari AC-nya. Cuman dia kasih nama gear, bukan Celsius ya, bukan derajat ya. Satu nih dingin. Kalau paling tinggi, paling atas tuh yang hangat, menghangatkan ya. Tuh, dengan tanda kuning ini. Jadi jangan terkecoh ya dengan itu ya. Nggak tahu kenapa kok Wuling bikin seperti ini. Oke, ke bawahnya lagi dia ada tempat buat naruh HP. Cuman yang spesial yang sebelah kiri dia sudah support wireless charging. Ada kisi-kisi pendinginnya juga di situ. Nah, dia sudah wireless charging. Ada buat naruh koin mungkin. Ada cup holder buat pengemudi sama passenger di depan. Ada kompartemen juga kecil. Nah, ini ada lockbox juga. Ini cukup dalam ya. Kecil ruangnya tapi dalam. Dan ini mumpung ada STNK, kita lihat ya. Coba. Berapa sih pajaknya kalau di Surabaya ya, Jawa Timur ya? Itu ini PKB-nya 143.000. 143.000 sekali lagi ya. Kayaknya lebih murah ya daripada Honda CBR 250RR ya. Luar biasa. Oke, sekarang kita langsung aja sambung ke atas. Di depannya ada ini, kalau kita mau kalau mau pasang dashcam bisa masukkan sini langsung ya. Ada spion, terus ini ada touch, dia ada lampu baca yang sudah LED dan dia sudah touch sensitif ya. Nah ini sangat-sangat futuristik. Terus ada dua tombol ini, kanan kiri ini buat membuka dan menutup sliding door ya di belakang. Terus yang ini yang di tengah buat sunroofnya. Tapi yang seatnya ini harus kita buka manual. Nah, baru kita buka pakai ini. Gitu aja. Memang nggak sampai ke belakang sih, sayangnya bukan panoramik ya, tapi cukup lah. Dan ini ya, desain plafonnya ini juga
apa ya? Dia abu-abu gelap tapi masih ada warna coklatnya. Jadi bagus banget. Nah, ini ada hal kecil lagi nih unik. Deng-deng. Vanity mirror-nya gede. Ini bukan vanity mirror nih, vanity mirror. Ya, gede banget ya. Ada lampu LED juga. Luasa banget. Jadi menurut saya desainnya bagus, looks banget, dan cukup lengkap dan praktikal juga. Kulitnya ya perforated ya, leather sintetis. Kayaknya gitu deh. Ini kayaknya boleh jadi opsi yang menarik banget dibandingkan pesaing-pesaing di brand Jepang mungkin ya. Kita ngomong ini dulu deh, desain setirnya ya. Warnanya coklat, senada sama kulit di sini, kesan mewahnya kerasa. Dan ini yang saya suka adalah karena dia two spoke ya, jadi sport, kerasa sporty banget, dan dia flat bottom juga nih, semi flat bottom sih, agak melengkung dikit tapi kerasa flat bottom juga. Nah, ini tombol-tombol kanan kiri kan kita bisa custom ya, cuman ini defaultnya emang yang atas nih kita bisa ada shortcut buat lihat kamera, terus ini bisa buat kita bisa ngatur AC. Kan banyak nih orang yang ngeluh mobil brand China itu banyak yang nggak kasih tombol fisik buat AC. Nah, karena Wuling ini kasih kita kebebasan buat mengcustom tombolnya, ini kita bisa set nih. Nah, ini buat mendinginkan dan memanaskan suhunya. Terus ini buat fan-nya. Tuh. Jadi kita nggak perlu bingung lagi harus nge-touch ini. Kanan kiri juga ada buat next track ya, buat musik. Untuk pengaturan gearnya, kalau nggak ada giginya ya, tapi tidak persnelingnya ya ibaratnya ya. Ini ada di sisi kiri ya. Kita kalau mau mundur, terus netral, drive, nah kita harus pakai pasal pengaman. Kita lagi berhenti soalnya. Dan kalau kita parking, kanan buat semua kontrol buat lampu, wiper semua ada di sebelah kanan semua jadi satu ini, dan auto semua nih ya. Nah, terus tadi kita ada yang kelewatan nih sebentar. Di sini di Globok ini ternyata ada dua colokan di dalam banget nih soalnya nih, kelihatan nggak ya? Ini ada dua colokan USB Type C sama Type E buat ngecharge juga. Cuman agak unik ya, karena kalau kita mau ngecas kita harus taruh handphone di dalam karena nggak mungkin kabelnya keluar. Sama ada colokan normal ya, 12 volt ini. Oke. Mobil ini juga punya 8 airbag dan 6 speaker ya, Twitter di atas itu. Ya, itu kurang lebih. Nah, nanti sebelum kita akhiri, saya mau tunjukin ada dua lagi keunikan yang jarang, tapi di bagian bawah. Nah, kita lihat yuk sambil kita closing. Dua hal lucu nih yang nggak kelihatan. Di pojok kiri sana nggak ada footrest. Biasanya mobil dari 20 tahun lalu kalau Matic pasti ada footrestnya ya, ini nggak ada. Plusnya kita bisa selonjor panjang, tapi ya itu nggak ada tempat buat naruh lagi. Terus ini ada tombol unik nih di sini. Nggak tahu kenapa kok di sini ya, ini ada tulisannya off. Ini ya buat mematikan seluruh sistem kelistrikan di mobil. Jadi kayak power off gitu aja ya. Tapi kenapa kok di sini nggak di tengah gitu ya? Ini unik nih. Oke, Sobat Toples, segitu dulu ya reviewnya Wuling Darion EV yang tipe yang X ya. Ini dari terima kasih sudah dibantuin, dipinjemin sama Arista Wuling, Jemur Sari Surabaya. Saya lagi suka nunjukin ini nih soalnya nih. Ini lampunya bagus banget ya. Oke, segitu dulu. Sampai ketemu di video-video Toples berikutnya. Kalau bisa nanti kalau kita dapat pinjaman action, kita bahas action ya. Lebih keren. See you.